Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Genta Nazwarta Rempa, SSI Mkom, selaku dosen pengampu di mata kuliah Keamanan Sistem Informasi. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Nabila Ramadhani Agustina dengan NPM 237007035. Pada video kali ini, saya ingin mempresentasikan hasil paper saya yang berjudul Implementasi Blockchain untuk Menjaga Integritas dan Keamanan Data Rekam Medis Elektronik. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke presentasinya. Baik, masuk ke bab pertama, yaitu pendahuluan. Pada bab ini, di paragraf awal saya menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian dari blockchain dan juga korelasinya dengan rekam medis elektronik. Lalu di selanjutnya saya menjelaskan sedikit mengenai proses integrasi dari pencatatan rekam medis manual ke pencatatan rekam medis elektronik. Lalu di sini saya menjelaskan mengenai pengertian rekam medis elektronik, kemudian manfaatnya, lalu tantangannya yang akan saya jelaskan di menit berikutnya. Lalu di sini juga saya menyajikan sedikit studi kasus mengenai kebocoran data rekam medis. Contohnya pada tahun 2020 sebanyak 230 data pasien COVID-19 telah bocor gitu. Kemudian pada tahun 2022 sebanyak 720 GB data pasien dari beberapa rumah sakit di Indonesia mengalami kebocoran data yang menyebabkan perjualbelian data ilegal. Seperti itu. Lanjut di sini saya juga menjelaskan mengenai landasan hukum dari rekam medis elektronik. Lalu ada ancaman apa saja yang terjadi pada rekam medis yang berkemungkinan terjadi pada rekam medis elektronik. Nah, lanjut ke bab 2, yakni mengenai metode yang saya pakai. Nah, metode yang saya pakai itu yakni jelas pada judul saya, yaitu literatur review atau tinjauan literatur. Saya membuat paper ini dengan meninjau 29 jurnal yang saya ambil di Google Scholar, Scopus, dan juga Sinta. Jadi jurnal-jurnal yang saya ambil itu sudah gabungan dari yang berbahasa Indonesia dan juga berbahasa Inggris. Kemudian sesuai dengan arahan tugas yang Bapak berikan, saya mengambil sumber jurnal yang berasal tahun terbitnya berasal dari 5 tahun terakhir. Saya juga menyisipkan sumber literatur yang saya ambil. Baik, lanjut ke hasil dan pembahasan. Pada hasil dan pembahasan di sini pada paragraf pertama saya menyimpulkan dari keseluruhan jurnal yang saya tinjau, yakni 29 jurnal itu dijadikan satu paragraf bahwa penggunaan blockchain ini tepat digunakan untuk sistem rekam medis elektronik karena sangat membantu. Dan di bab ini saya membahas 5 sub pembahasan. Yang pertama itu ada peran rekam medis elektronik. Yang kedua itu ada tantangan atau ancaman terhadap rekam medis elektronik. Yang ketiga yaitu ada solusi yang untuk menghadapi tantangan tersebut dengan memanfaatkan teknologi blockchain. Yang keempat itu ada hambatan implementasi teknologi blockchain itu sendiri. Lalu juga yang terakhir itu ada contoh implementasi teknologi blockchain terhadap rekam medis elektronik yang berhasil di Indonesia. Baik, langsung saja masuk ke poin yang pertama. Nah, di sini ada peran rekam medis elektronik. Jadi, apa sih peran si rekam medis elektronik ini? Rekam medis elektronik ini memungkinkan efektivitas waktu, efisiensi kerja, yaitu mengefektivitaskan kinerja dan juga mengefisiensikan waktu. Nah, untuk kelebihan lainnya yaitu seperti mengurangi kesalahan pada input data atau
mana di Indonesia itu sebelumnya di sini saya juga mencantumkan landasan hukumnya yang terkait dengan perlindungan sistem rekam medis elektronik. Nah, lanjut tadi ke pembahasan yang mengenai tantangan. Yang pertama itu ada keterbatasan infrastruktur dan juga teknologi. Karena di Indonesia ini masih minim ya mengenai fasilitas atau infrastruktur terkait teknologi. Seperti itu. Yang kedua itu ada masalah privasi dan keamanan data. Jadi di sistem rekam medis elektronik ini masih masih rentan lah terhadap ancaman-ancaman digital. Lalu yang ketiga itu ada ancaman serangan cyber atau cyber attack. Jadi si rekam medis elektronik ini itu masih sering bisa dimasuki seperti yang kemarin kita pelajari, itu ada malware atau perangkat lunak berbahaya, dan masih banyak macam lainnya. Yang keempat itu ada meningkatnya kejahatan cyber. Contohnya seperti yang kemarin kita pelajari juga, itu RME ini masih rentan juga terhadap manipulasi data atau phishing dan lain-lain gitu. Yang sudah selesai, mohon maaf. Nah, selanjutnya ke poin yang ketiga, yaitu mengenai solusi apa gitu yang dapat menghadapi tantangan tersebut. Di sini saya menyarankan untuk menggunakan teknologi blockchain. Jadi, kenapa sih kita harus menggunakan teknologi blockchain untuk mengatasi tantangan rekam medis elektronik ini? Apa value yang dimiliki oleh teknologi blockchain? Jadi, yang pertama di sini saya menjelaskan bahwa yang pertama blockchain itu menawarkan tingkat keamanan dan juga integritas data yang tinggi gitu. Jadi sesuai dengan klaimnya ya, blockchain itu susah dimanipulasi. Itu merupakan kelebihan yang sangat unggul pada saat ini gitu. Yang kedua juga, blockchain memiliki keunggulan yang super duper banyak. Salah satunya itu seperti desentralisasi gitu, terus jaringan peer-to-peer dan lain-lain. Yang ketiga, blockchain juga meningkatkan privasi dan keamanan data pasien. Jelas ya, karena di teknologi blockchain ini dia itu support enkripsi. Jadi kayak tidak gampang gitu untuk dikontrol aksesnya seperti itu. Yang keempat itu blockchain tahan terhadap manipulasi data. Nah, seperti yang tadi ya, contohnya itu yang kemarin tuh SQL injection. Lanjut ke yang kelima, kelebihan blockchain itu memberikan kontrol data yang lebih besar kepada pasien. Jadi semisal kita ini pasien nih, terus ada orang yang ingin mengakses data rekam medis kita. Nah, otomatis di sistem blockchain, di teknologi blockchain ini kita dapat mengetahui siapa aja yang diizinkan untuk mengakses data rekam medis kita. Lalu yang keenam itu ada blockchain menyediakan transparansi dan kemampuan pelacakan dalam sistem. Itu contohnya seperti dia tuh mempermudah kita untuk mengaudit, terus lebih praktis, juga lebih transparan gitu. Lanjut ke poin yang keempat, yaitu mengenai hambatan implementasi. Jadi selain banyaknya ya keunggulan dari blockchain ini, penerapannya pun tidak mudah dikarenakan beberapa faktor. Yang pertama, blockchain ini memiliki konsumsi energi yang tinggi, yang mana itu mempengaruhi kepada efisiensi kinerja dari teknologi itu sendiri. Lalu yang kedua itu ada interoperabilitas antar sistem kesehatan. Interoperabilitas itu semacam kita itu perpindahan dari sistem yang ada ke sistem yang baru, yang mana hal tersebut itu memungkinkan memakan waktu cukup lama. Oke, baik ke poin yang ketiga, yaitu ada isu hukum dan regulasi mengenai privasi yang masih kurang jelas gitu, yang mana
sakit itu sendiri pun tidak sedikit. Data rumah sakit itu pasti banyak, seperti itu. Yang keenam itu ada kepatuhan terhadap regulasi seperti GDPR. Jadi GDPR ini merupakan konteks global ya dari blockchain yang mana harus ditaati gitu, merupakan aturan yang harus ditaati. Jadi memungkinkan desain dari sistem ini cukup rumit karena yang pertama si sistem ini harus menyeimbangkan antara informasi publik atau kebutuhan publik dan juga privasi dari individu, yang mana pada kasus ini privasi dari pasien, seperti itu. Yang kelima itu ada contoh keberhasilan penerapan teknologi blockchain pada rekam medis elektronik. Jadi pada penelitian sebelumnya penerapan teknologi blockchain ini ada yang berhasil karena blockchain ini karena rekam medis ini yang berbasis BigchainDB gitu, yang mana anakan dari teknologi blockchain berhasil memiliki 3 komponen atau 3 prinsip dari keamanan data. Yang pertama itu ada kerahasiaan, yang kedua itu ada integritas, dan yang ketiga ada ketersediaan. Nah, apalagi gitu si sistem ini itu menggunakan fitur Role Based Access Control atau RBAC, yang mana memastikan sistem itu tetap berfungsi minimal 3 perangkat dan juga memastikan real time data, seperti itu. Nah, hal ini juga menegaskan bahwa teknologi blockchain ini sangat sangat dapat diandalkan gitu untuk dikolaborasikan dengan rekam medis elektronik, seperti itu. Baik, untuk masuk ke kesimpulan. Jadi, berdasarkan tinjauan literatur yang saya tinjau, pemanfaatan teknologi blockchain ini sangat bermanfaat untuk rekam medis elektronik. Karena apa? Rekam medis elektronik ini sudah cukup banyak manfaatnya, terutama untuk kinerja rumah sakit. Namun, daripada itu, memiliki juga banyak tantangan yang mana bisa diatasi dengan hadirnya teknologi blockchain ini. Nah, tetapi juga penerapan blockchain ini tidaklah mudah karena memiliki banyak sekali faktor yang cukup menghambat untuk pengimplementasiannya. Namun, selain daripada itu juga sudah terbukti nih bahwa si blockchain ini sudah berhasil diterapkan. Jadi butuh beberapa pertimbangan lainnya untuk melokalkan teknologi ini di sistem rekam medis elektronik di rumah sakit Indonesia, seperti itu. Lanjut, ini ada ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih. Baik, untuk ucapan terima kasih sendiri, saya ucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan saya kesehatan untuk mengerjakan tugas-tugas akhir-akhir ini, dan salah satunya adalah tugas keamanan sistem informasi ini. Juga kepada orang tua saya yang sudah mensupport, dan juga teman-teman saya yang selalu mengajak Healing Esther Nugas. Juga terima kasih kepada Pak Lili selaku dosen pengampu yang mana memberikan tugas ini yang sangat amat membantu saya ke depannya untuk melaksanakan tugas akhir. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf bila banyak kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.